janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Pembelian hanya bagimu. Pada sore hari ini Tuhan, atas karena kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh ada di tempat ini. Engkau memberkati kami sepanjang hari-hari, kami berikan kami kesehatan dan juga kekuatan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah keluarga di tempat Ibu disiplin Bapa. Kami berdoa Tuhan buat penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Perkenanlah Engkau atas penyembahan kami ya Tuhan. Urapilah ibadah kami ini Bapa yang baik.
Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu turun di tempat ini mengurapi kami, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik buat hamba-Mu yang berbagian pada saat ini Tuhan. Baik WL Bapa yang baik, berikan hamba-Mu pada kami, dan kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kita mau tetap memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian kita dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa. Nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita membuka ruang kesaksian. Setialah sampai mati. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Shalom. Kami selalu berdoa saudara Firman lebih nanti kami pindah dari sini, dan doakan kami supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Biar lebih lagi kami nanti mengizinkan kami, biar dia mau beribadah. Pernikahan kami 20 tahun di tanggal 8 bulan 10 kemarin. Jadi belum lagi terbuka hatinya untuk beribadah. Jadi kami sana nanti doakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, kalau ada kata-kata saya yang tidak bagus, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Paling kepala saudara Firman. Karena saya jadi pada Tuhan Yesus, jadi saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Doakanlah kami supaya lancar rezeki kami di sana nanti. Begitu juga menyembuhkan di sana. Itu juga anak-anak kami terlebih gender tinggal di 38 masih. Itu juga respect. Inilah kesaksian saya biar supaya kami selalu berikan kesehatan kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ikut mengambil kesaksian pada sore hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Saya mau mohon minta dukungan doa kepada Bapak Gembal dari Bukit Banyak untuk saudara-saudara semua. Satu hal yang saya rindukan lagi, saudara terkasih sudah melihat sendiri. Saya merindukan suami saya bergandeng anak saya ikut melayani. Tidak tahu saudara terkasih apa yang menggejolakkan pintu hati suami saya. Sampai saat ini saya belum bisa dapat membujuk dia, belum bisa dimenangkan Tuhan. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, berpengharapan kedatangan Tuhan agar kami tetap sama-sama. Dan dia harus memegang janjinya saat dia diberkati Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, sekalian kau memakai suamiku Tuhan, pakailah selamanya. Sakit sih rasanya di dada ini saat kami kemarin, rasanya damai sekali saat bergandeng tangan. Hari ini saudara, saya sangat merindukan itu. Saya kehilangan setiap datang dan doa pelayanan. Tapi aku tidak tahu bagaimana lagi aku Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan itu tidak gampang rupanya. Saya banyak cobaan, saya sudah menepati janji ikhlas saya kepada Tuhan, memberikan dan mengembalikan milik Tuhan. Tapi ujian itu makin berat saya rasa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sejatuh apapun kau buat saya mau tetap setia padamu. Saya sangat memohon dukungan doa agar saya dibuatkan Tuhan dalam beban berat yang saya pikul sendiri. Saya tidak mau membebankan suami juga. Saya hanya berkata, dosa-dosa suami saya Tuhan biar saya menanggung, asalkan dia datang kembali melayani Tuhan. Bahkan perkebunan kami pun saat ini sangat-sangat memperhatikan kerinduan anak kami mau pulang. Saudara terkasih, ibu mana yang tidak rindu kepada anaknya selama 2 tahun jauh dari orang tua? Bahkan dia sampai sakit kan tidak punya uang untuk memberi ongkos dia. Saya berdoa, saya puasa, saya melakukan puasa apapun yang saya lakukan Tuhan, asal Tuhan buka jalan. Tapi puji Tuhan, saudara terkasih, kembali terus saudara saya bukakan pintu hatinya. Dia memberikan ongkosnya kepada anak saya meskipun hanya naik bus. Doakan saudara, anak saya berangkat hari Selasa, naik bus dari Jogja sampai hari Kamis dibelilah. Biarlah tangan Tuhan yang menolong busnya. Karena khawatir setelah saya mendengar kabar-kabar di medsos, khawatir kita itu seorang manusia biasa khawatir dalam keadaan bus. Biarlah Tuhan yang menumpang memberkati supir mobil yang dia ditumpangi anak saya nanti. Biarlah segala apa yang diperlukan putri saya nanti, Rosinta, agar dicukupkan Tuhan dan diberkati Tuhan dan tangan pekerjaan saudara saya yang memberikan rezeki kepada membagi rezekinya. Saya mau sangat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah tadi persaudaraan kami makin dieratkan Tuhan dalam suka dan duka, saling topang menolong. Dan inilah suatu kesaksian saya kepada saudara terkasih pada sore hari yang indah ini. Terima kasih, puji nama Tuhan. Saudara terkasih, saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Rispen, itu dari ibu keluarga ini. Mari kita bawa saudara terkasih Ibu ini ke dalam doa kita, di mana mereka nanti saat mereka berangkat. Kepadamu Tuhan, dan kami menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu yang tak terbatas itu Bapa, ada mengalir di tempat ini, dan
ketika kami berdoa percaya kepada kuasa-Mu itu Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bersusah hati diberikan penghiburan oleh Tuhan. Dan doa kami untuk keluarga tempat ini, kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati mereka, seperti Engkau memberkati orang-orang di luar sana. Begitu juga Tuhan, dalam mereka nanti pindah dari daerah ini, tinggal di daerah Ermolek, di PT lain, Engkau juga yang memberkati mereka selalu. Suami istri tetap bergandengan tangan untuk beribadah kepadamu Bapa. Terlebih untuk Ibu Rispen Tuhan, orang yang tetap melakukan firman-Mu, orang yang tetap setia berjalan di dalam firman-Mu dan perintah-perintah-Mu Bapa. Dan berkati juga Tuhan Ibu Sinta, berkati suaminya, Tuhan membukakan hatinya, menjamah untuk menjadi seorang suami, seorang bapak yang setia kepada Tuhan. Bahkan berkati perjalanan anak mereka, Sinta, yang akan kembali ke tempat ini hari Selasa nanti. Tuhan tolong jauhkan dari segala mara bahaya maut kecelakaan. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk. Jemaat yang berkati Tuhan. Baik. Setelah hari ini kita kembali menikmati pujian dan persekutuan kepada Tuhan, dan biarlah saudara segala puji dan hormat kemuliaan itu kita katakan kepada Dia, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita. Puji Tuhan. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rispen yang menjadi tuan rumah dalam ibadat keluarga melalui pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan biarlah saudara kita terus bawa keluarga ini dalam doa kita. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal 16 ayat 16 saudara ya. Markus 16 ayat 16. Apakah sudah dapat semua ayat ini saudara? Amin. Baik, kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Pembahasan kita pada saat sore hari ini, jemaat Tuhan, dari Injil Markus 16 ayat 16 ini tentang keselamatan yang pasti dan yang jelas. Ya, tentunya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, keselamatan yang pasti itu bersumber dari Dia, ya, dari Tuhan Yesus Kristus. Di mana saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kita membaca saudara, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Diselamatkan. Ya, keselamatan itu saudaraku, ya, tidak ada di dalam siapapun. Ya,
selain di dalam Kristus, selain di dalam Dia, saudaraku, ya, di dalam Dia. Dan Yohanes pasal 3 ayat 16 menegaskan, saudara, ya, tentang keselamatan ini. Tentang keselamatan ini, saudara, di mana dia berkata, siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Begitu juga, saudara, yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma dalam suratan Roma pasal 8 ayat 1, ya, penghukuman itu tidak diberlakukan bagi orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Ya, tidak diberlakukan penghukuman itu bagi orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku, kita kembali dalam Markus 16 ayat 16 tadi, saudaraku, di mana, saudaraku, ayat ini berkata, saudara, siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Diselamatkan. Ya. Dan tema kita hari ini bicara tentang keselamatan yang pasti dan yang jelas. Ya. Dan keselamatan yang pasti itu, saudara, adalah keselamatan, ya, ketika hidup kita ini ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, definisi dari kata selamat itu, saudara, ya, definisi dari kata selamat, saudara, ya, yang pertama, saudaraku, keselamatan itu bicara tentang, ya, ada jaminan, ya, ada jaminan kekal bagi dia, ya. Lalu yang kedua, saudaraku, ya, kata keselamatan, ya, didefinisikan dalam poin yang kedua, saudara, ya, menjelaskan, saudara, ya, bahwa hidupnya, saudara, tidak akan binasa. Haleluya. Tidak akan binasa, saudara, ya, tidak akan binasa. Jadi, saudaraku, ya, Yesus memberikan kepastian, dan Dia, saudaraku, ya, adalah satu-satunya sebagai juru selamat bagi manusia, saudara, ya, seperti yang dikatakan Kisah 4 ayat 12 itu, saudara. Tidak ada nama lain, ya, tidak ada nama lain, saudaraku, ya, yang dapat membawa hidup orang-orang, saudara, untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, saudaraku, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan tak seorang pun, saudaraku, yang bisa sampai kepada Bapa, ya, kalau tidak melalui Yesus Kristus, saudaraku. Artinya, saudara, ya, Yesus disebut sebagai perantara antara kita dengan sorga, perantara antara kita dengan sorga, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, ketika kita sudah di dalam Kristus, bahkan kepercayaan kita, saudara, sudah kita arahkan kepada Dia, saudara, selamanya lah hidupmu tetap ada di dalam Yesus. Haleluya. Selamanya, saudaraku, ya. Jangan beralih imanmu, kepercayaanmu, tapi biarlah, saudaraku, kepercayaanmu itu kepercayaan yang tetap kepada Kristus, saudara. Dan karena kita tahu, saudara, ya, keselamatan itu, saudara, ya, diklaim sebagai keselamatan yang pasti, keselamatan yang jelas, dan itu bersumber dari Dia, dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ya, sampaikan berita ini, sampaikan berita ini, saudara, kepada anak-anakmu, kepada keluarga, kepada siapapun, saudaraku. Alkitab katakan, saudara, satu orang, saudara, ya, berhasil, ya, engkau bawa kepada Kristus, saudaraku. Saudaraku, para malaikat-malaikat yang ada di surga
akan bertepuk tangan, bahkan saudara akan menerima upah dari dia, saudaraku. Haleluya, haleluya. Artinya saudaraku, kita saudara sebagai orang yang sudah menerima keselamatan yang pasti, saudara. Ya, kita jangan menjadi orang egois, saudara. Kita jangan menjadi orang egois. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada film, saudara, menceritakan tentang dua anak gadis, saudara. Dua anak gadis ini, saudara, ya, memiliki, ya, persahabatan itu begitu erat, begitu dekat, saudara. Ya, dan kepercayaan mereka dilatar belakangi dengan kepercayaan yang berbeda-beda, saudaraku. Ya, yang berbeda-beda. Dan si orang yang Kristen ini, saudara, yang percaya kepada Kristus, saudara, dia terlibat dalam hal pelayanan di gereja, saudara. Ya, dalam gereja. Ya, tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, temannya ini, saudara, rindu sekali, saudara, mendengarkan, ya, mendengarkan isi dari, ya, kitab suci yang dipercaya oleh perempuan ini, saudara. Tetapi saudaraku, si perempuan ini, ya, yang percaya kepada Kristus ini, saudara, ya, selalu berkata lain waktu, lain waktu, lain waktu. Ya, lain waktu, saudara. Ya. Dan satu ketika, saudaraku, si perempuan Kristen ini bermimpi, saudara. Dan mimpinya itu, saudaraku, tentang kawannya ini, saudara. Tentang kematian kawannya. Dan di dalam mimpinya itu, saudara, kematian kawannya, saudara. Ya, dia ada di dalam neraka, saudara. Ada di dalam neraka. Dan ketika dia ada di dalam neraka, saudara, ya, dia memanggil nama kawannya yang Kristen ini. Ya, tapi saudaraku, dia nggak bisa menolong, nggak bisa menyelamatkan, saudara. Dan ketika dia terjaga, terbangun dari tidurnya, saudaraku, ya, saudaraku, dia melamun, dia temenung apa arti dari mimpi itu. Ya, dan akhirnya, saudara, besok paginya dia penasaran dengan kawannya itu, saudara. Dia pergi ke rumahnya, ya, dia pergi ke rumahnya, saudara. Dengar, ketika sampai ke rumah kawannya itu, saudara, ternyata apa yang dia mimpikan itu terjadi. Ya, dan saudaraku, dia menangis. Dia menangis, saudara. Yang dia tangisi, saudara, ya, bukan tentang kematian itu, tapi tentang, ya, tentang dia nggak mau ceritakan Yesus ketika temannya ini, saudara, mengajak, ya, mengatakan, kapan kau ceritakan tentang Yesus itu kepada saya? Ya, saudaraku, engkau sebagai istri, sebagai seorang ibu, mungkin, ya, sudah terlalu sering mungkin, saudara, mengajak suami untuk hidup beribadah. Tapi saudaraku, ya, jangan pernah bosan-bosan mengingatkan mereka. Jangan pernah bosan-bosan, ya, mengajak mereka, menceritakan ini, saudaraku, ya. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ingat, ya, kitab Yeskiel berkata gini, saudara, suatu saat, saudaraku, ya, dituntut, ya, malaikat-malaikat Tuhan akan menuntut kita, saudara. Ya, apa yang dia tuntut, saudara? Apa yang dia bilang dengan kita nanti, saudara? Kenapa engkau punya teman sekerja, keluarga, ya, tidak ada pernah kau sampaikan ini kepada dia? Ya, saudaraku, ya, kami pernah, saudara, ya, sampaikan tentang Yesus ini, saudara, ya, tentang Yesus yang latar belakang, ya, hidup percaya, saudara, bukan seperti kita, saudara, ya. Dan saudaraku,
Ya, sebenarnya dia ingin sekali ikut, ingin sekali dia menerima, saudara, ingin sekali, saudara, dia menggabungkan diri, saudara. Tapi ada keluarga yang menghalangi, saudara. Tapi Bapak Ibu, saya percaya, ya, tidak ada, saudara, penuntutan, saudara. Di mana, saudaraku, kami sebagai hamba Tuhan telah melaksanakan, saudara, amanat agung itu. Apa itu, saudara, isi amanat agung? Amanat agung, beritakan Injil, ya, dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Lalu apa? Baptislah mereka. Saudaraku, keselamatan yang pasti telah kita dengar itu, ya, dari Dia, saudaraku, dari Yesus Kristus, saudaraku. Dan keselamatan itu, saudara, dengar, agar terhubung dengan jiwa kita, saudara, terhubung dengan hidup kita, saudaraku, dengar, ya. Ada hal-hal yang harus kita, ya, yang harus kita jawab, saudara, yang harus kita jawab, ya, kepada Tuhan, saudaraku. Kita kembali dalam Markus 16 tadi, saudara. Jawaban pertama yang mau kita katakan kepada Tuhan, saudara, yang pertama apa? Ya, aku mau tetap percaya kepadamu, Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, yang kedua, saudara, ya, jawaban yang mau kita katakan kepada Dia, saudaraku. Jawaban begini, saudara. Tuhan, memang aku belum dibaptis, tapi aku akan membuka hati untuk memberi diri dibaptis oleh baptisan selam. Amin. Haleluya. Saudara, itu langkah saudara untuk keselamatan itu terhubung untuk menjadi bagian hidup kita, saudara. Di mana, saudaraku, ayat ini bilang, ya, siapa yang dibaptis diselamatkan dan dijauhkan penghukuman dari dia, saudaraku. Dijauhkan, ya, dijauhkan, saudara, ya, saudaraku. Kita mau, saudara, ya, percaya kepada hal baptisan ini, saudara, bahwa baptisan ini adalah bagian dari firman Tuhan. Amin. Kenapa dia ada tertulis dalam Alkitab? Kenapa dia ada tertuang dalam Markus, saudara? Karena, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus itu pernah hidupnya dibaptis, saudaraku. Ya, dibaptis. Siapa yang membaptis dia? Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dan Alkitab katakan, saudaraku, ya, tidak akan diperlakukan, saudaraku, penghukuman, ya, kebinasaan bagi siapa yang mau, saudara, percaya dan memberi diri untuk dibaptis, saudara. Tapi dia akan menerima, saudaraku, menerima kasih karunia dari Allah, menerima keselamatan dari Tuhan. Dan, saudaraku, Alkitab katakan, saudaraku, ya, surga yang memiliki pintu itu, saudara, itu akan dibukakan bagi kita, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, saudara, ada peristiwa daerah Sibolangit atau Sibolga itu. Tabrakan beruntun, saudara. Ya. Tabrakan beruntun, saudara. Sementara mobil yang pertama menabrak itu, saudara, supirnya selamat. Ya. Bukan berarti karena namanya si selamat, bukan, ya. Ya. Tapi yang lain, saudara, ada yang meninggal sampai ada kawan posting kepalanya ini pisah dari badannya, saudara. Saudaraku, kita nggak tahu, saudara, ya, waktu, ya, tentang kematian manusia, saudaraku, ya. Tapi, saudaraku,